PT Polresta Cilacap akan melaksanakan rilis press conference terkait dengan pengungkapan penjualan atau produksi oli palsu. Jadi tindak pidana memproduksi, mengedarkan, menjual barang berupa oli yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sebagaimana diatur dalam pasal 120 Undang-Undang Perindustrian dan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini penyidik sudah menetapkan satu orang tersangka atas nama BB, umur 47 tahun, warga Kecamatan Sugian. Kemudian untuk ancaman dari pasal yang disangkakan 5 tahun dan denda kurang lebih 2 miliar. Adapun kronologis singkat saya sampaikan bahwa tersangka BP ini sudah bekerja mencampur dan memproduksi stamjol bekas ini selama kurang lebih 8 bulan, mulai bulan 6 tahun lalu. Ada profil yang bersangkutan, sebelumnya memang yang bersangkutan ini bekerja sebagai pengepul oli bekas, meneruskan pekerjaan orang tua terdahulu. Kemudian dia mengumpulkan di beberapa daerah dan dikirim ke Jakarta. Karena ada permasalahan keuangan dengan rekan kerjanya, dia akhirnya beralih mencampur oli ini. Jadi oli bekas ini dicampur dengan parafin untuk mengentalkan standar kimia tertentu untuk menjernihkan. Kemudian dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan menjual oli ini ke wilayah Cirebon. Ini kita lihat ada ratusan botol bekas nanti yang bersangkutan akan mengemas demikian rupa setelah oli bekas dicampur dengan parafin dan zat tertentu, dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikemas seperti baru. Kemudian dari hasil ini yang bersangkutan bisa mendapat keuntungan kurang lebih 2 kali lipat, dengan modal 12 sampai 13 juta dia bisa kurang lebih 2 kali lipat dari itu. Kemudian dia amankan juga kendaraan yang untuk mengangkut barang-barang ke Jakarta. Tentunya ini nanti lebih jauh kita juga mengundang mekanik yang paham kaitannya dengan oli-oli ini, perbedaan mana yang asli, mana yang palsu, supaya memberikan edukasi kepada masyarakat, dampaknya apa kalau digunakan, sehingga masyarakat bisa memahami dan membedakan. Di sini saya sedikit berbagi beberapa tips untuk membedakan atau cara-cara membedakan antara mana yang asli dan mana yang palsu. Salah satunya di kemasan atau botolnya, kalau yang asli itu terdapat barcode semacam ini. Kalau yang asli itu discan akan diarahkan ke website resminya penerbit, atau kalau yang NPEG ini langsung ke AHM atau Astra Honda Motor. Tapi ketika palsu, error di scan, atau bisa jadi memang beberapa saya sudah baca itu diakali dibikin website tapi bukan website resmi, nanti bisa dilihat di alamat websitenya. Kalau yang asli otomatis langsung diarahkan ke website resminya Astra Honda Motor gitu. Kemudian dari tampilannya sendiri, atau kalau yang asli yang ini itu profilnya bertajam, tulisan-tulisan warna-warnanya, sedangkan yang palsu itu akan lebih samar. Walaupun sama-sama bersih, ini bisa dibedakan warna botolnya, putihnya, walaupun kalau dilihat sekilas sama, tapi kalau dilihat secara seksama akan beda. Yang asli, ini yang palsu. Iya. Kemudian tutup botol yang asli segelnya pasti dibuka ke atas. Kalau yang palsu itu lebih enteng dibuka. Kemudian dari profil olinya sendiri, ini sama-sama berwarna biru, memang dari pabrikan oli ada yang mengandung satu warna,
salah satu contohnya dari Pertamina, bisa dibedakan warna birunya. Kalau yang asli itu cerah, nggak ada kerup-kerupnya. Kalau yang ini walaupun sama-sama biru bisa dilihat warnanya lebih gelap, hampir menyerupai oli bekas. Itu yang merek dari Honda. Ya, memang ada beberapa yang tidak ada serba warna, ada yang pakai serba warna. Kalaupun yang tidak pakai serba warna begini, beningnya itu bening cerah begitu. Kalau yang palsu, walaupun terlihat bening tapi bisa dibedakan dengan warnanya agak keruh. Salah satu yang untuk membedakan asli dan palsu memang kekentalan atau viskositas, cuman itu harus dibuktikan melalui lab. Kalau orang awam atau tanpa alat nggak bisa. Dari pabrikan memang sudah ditentukan viskositas berdasarkan tipe kendaraan. Tapi kalau yang palsu ini, karena ini oli bekas yang memang dicampur dengan zat-zat tertentu sehingga menjadikan seperti baru lagi, itu viskositas atau kekentalan sudah tidak standar, bahkan sudah tidak layak pakai. Jadi kemungkinan parahnya itu mesin jadi cepat panas yang pertama, terus bisa overheat atau mati secara tiba-tiba. Kemudian untuk efek jangka panjang pasti merusak komponen dalam mesin, sehingga komponen mesin aus, motor menjadi tidak bertenaga. Ya pasti harus dibongkar dan diturunkan mesinnya.